si manusia, tapi sebelum itu supaya tidak kita berdosa, berlakukan dulu adil versi Tuhan. Adil versi Tuhan itu bagaimana? Bagi laki-laki itu 2 bagian daripada bagian perempuan. Nah, sekarang begini, entah hanya pula dia ikhlas-ikhlas saja karena nggak tahu bagiannya berapa. Aku bukan serakah, Quran yang bilang itu berarti. Kalau mau protes, protes lewat Tuhan itu bilang. Nah, bagian ributnya ribut, ribut-ributan. Nah, itulah aku bilang tadi, Bang. Enggak dilarang itu. Enggak dilarang. Cuman masalahnya sebelum begitu, selesaikan dulu seperti kalau pula sudah dibagi secara sebagaimana yang dituliskan di Al-Qur'an, di hadis, sudah diberlakukan seperti itu, dah tahu masing-masing dapatnya misal 1 M. Nah, kalau mau setelah itu mau dibagi rata, udah apa? Tapi ceritanya itu bukan bagi rata lagi namanya. Bukan bagi rata lagi jatuhnya, tapi orang yang mendapatkan laki-laki itu memberi hadiah, bisa hibah, lagi namanya. Tapi bukan lagi arti kata warisan dibagi rata. Tapi laki-laki yang saudara laki-laki dia menghadiahkan atau menghibahkan bagian supaya rata. Bukan lagi. Tapi kalau nggak apa-apa, kita terangkan pun ada. Tentu itu. Antara sama-sama nggak mengerti. Kita sudah kandung aja. Bagian mata nah sama. Kalau mau begitu tidak dilarang, cuman berlakukan dulu sebagai solusinya itu panggil kepala desa, panggil Pak Imam, panggil orang KUA, selesai itu. Jadi kalau takut kita dibilang saudara kita serakus, panggil semua orang ini. Tanya, apakah aku serakus? Kalau memang aku rakus, kubalikkan. Kalau memang aku memang beginilah ketentuan hakiku, ya ada hak aku di sini. Gitu. Ya, kalau silahkan mau bagi laki-laki 1 hektar sama perempuan, cuman berlakukan dulu sebagaimana yang di Al-Quran maupun di hadis, berlakukan dulu. Dan aku membagi rata aku sampai ribut. Cuman nanti yang diberikan kepada saudara perempuan itu bukan lagi harta waris namanya. Bisa macam lah namanya. Entah hadiah, entah hibah. Kuhibahkanlah ini. Aku dapat 2 hektar. Kami laki-laki ini dapat 2 hektar. Kalian perempuan ini dapat 1 hektar cuman. Jadi kami 4 hektar bagian kami ini, kami hibahkanlah sama kalian perempuan ini. Gitu begitulah misal. Dua istriku dan sekarang posisi juga apakah apabila kita menikahi istrinya, anak sambung saya, apakah dinamakan tanggung jawab saya apa enggak? Kalau tanggung jawab, Bang, kalau tanggung jawab itu pilihan itu. Karena tidak ada kewajiban kita sebetulnya pada situ. Yang mau menafkahinya itu ya ahli warisnya atau penolong apa kan. Cuman kalau masalah warisan ini, kalau mau apa ya baik dapat pahala. Aku tidak mau bilang tidak tanggung jawab nanti nggak mau pula nanti tanggung jawabnya. Pokoknya ya seakal sehatnya manusia ya kalau kita ambil ibunya kita ambil anaknya. Berarti kan ketika kita memilih untuk menikahi seorang perempuan yang sudah punya anak, berarti kita sanggup untuk menanggung kehidupan anaknya. Itu loh kan? Jadi jelas nggak usah ikut campur, dia bingung. Makanya jangan ada istilah gitu lah. Jangan ikut campur sementara aku sayang sama anak, saya sama istri. Kalau menurut dari hadis juga kan, dari Al-Quran itu
Anak yang meninggal orang kayak bisa nggak tahu kan. Kalau seandainya cakap nanti bang meninggal, kalau anak-anak sambung itu tidak dapat itu. Yang dapat anak dari yang abang bawa dari Silama, sama mungkin kalau ada dapat nanti anak dari yang pernikahan yang ini, ada dapat. Baru dapat. Cuman permasalahannya bang, kalau anak-anak yang sama istri lama itu nanti pandai, itu bisa ribut itu. Ada mungkin dulu di harta ayah ini katanya, kata anak-anak itu kan. Ada harta ibu kami di sini yang belum dibagi di sini. Harusnya ketika ibu kami meninggal ini dibagi. Cuman mungkin mana tahu belum dibagi. Kan gitu kan? Ah itu ribut nanti tuh. Ini udah habis dibagi. Jadi masih hidup mamanya juga Pak. Oh, nak urus itu Pak. Nah, apa keputusannya? Enggak mau anak sekarang lah. Ah kalau itu bukan harta warisan namanya itu, Bang. Bukan harta warisan namanya itu. Harta warisan itu harta sudah dianggap dia itu harta warisan ketika memang sudah betul-betul meninggal. Pada meninggal. Kalau masih belum meninggal, maka kebiasaan kita sekarang banyak hartanya. Oh, anakku laki-laki ini sama 3 hektar di sana. Itu bukan harta warisan. Bisa dikatakan entah hadiah, entah hibah. Ah, kan begitu. Kalau harta warisan itu ketika meninggal, baru nama harta itu jadi harta warisan. Apabila udah aku kan udah meninggal itu. Apa udah berhak juga anak? Sudah harta warisan. Jadi cuman yang mana dapat orang itu? Yang memang betul harta-harta orang itu. Jadi semisal menikah abang kemarin, kan ada istilah harta gunung gini lah bahasa kita kan. Nah, ini dibagilah yang mana yang betul untuk harta abang yang apa? Yang mana harta dibawa, mungkin ada harta bawaan dari sebelum menikah. Dan harta yang kita dapat, harta yang didapat selama menikah. Yang mungkin bagian istri tadi kan. Nah, itu yang dibagi. Bagi abang 1/4. 1/4 dari harta. Kalau ada orang tuanya dapat. Ibu 1/6, ayah 1/6. Anak itu kalau meninggal jadi diapakan susah, dikorbankan. Mengkurbankan orang meninggal pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i itu enggak apa. Pendapat kuat. Cuman ada pada kok, ada dia niat aku kalau meninggal harus hati orang tuaku, hadis hakikah sekali. Apa terjadi? Gimana tadi coba dulu? Hakikah. Kalau apa? Hakikahkan. Kalau apa tadi? Aku meninggal. Tidak hakikahkan apanya itu. Kenapa enggak pas hidup aja diakikahkan? Kenapa tunggu meninggal? Maksud gini, enggak disimpan sama orang tuaku diakikahkan. Mampu zaman dulu kan ada kan. Belum dikakikahkan. Diakikahkan cuma kalau misal aku lo bilang, kalau anakku, kalau aku nanti meninggal, akikahkan aku ya. Kenapa enggak sekarang? Kadang belum ada. Sekarang aja belum ada. Kenapa kita berangan-angan di masa depan akan ada? Padahal masa depan itu belum pasti. Gitu. Kalau bolehkah mengakikahkannya? Kalau pendapat yang paling kuat tadi mazhab Syafi'i ya tidak bisa. Cuman ada qaul yang lain. Bisa seperti kurban tadi. Mengkurbankan orang yang sudah meninggal dunia, pendapat yang kuatnya kalau dalam mazhab Syafi'i, wallahu a'lam, mazhab yang lain itu tidak bisa. Tapi kalau pendapat yang lain, ada pendapat yang tidak kuat, pendapat lemah, itu bisa. Jadi mungkin orang yang mengkurbankan orang yang udah meninggal dunia itulah dia pakai pendapat yang lemah itu mungkin. Saya mengkurbankan. Sementara si almarhum minta dikurbankan. Macam mana ya aku bilang? Kalau sebelum dikurbankan, sebelum masih hidup, nah memang kan. Tapi niat banyak gitu. Berarti almarhum sebelum menikah. Makanya padang biru. Ada apa macam mana yang bilang harus caranya. Kalau akikah tuh nanti kalau meninggal aku akikah. Kalau bisa sekarang. Kalau harus nunggu nanti.
Lambat lagi nih. Ini kita tajam lagi sedikit lagi tuh ya. Gimana Pak? Tunggu dulu Pak. Ah. Jadi yang mengekahkan kita siapa? Akikah sendiri pun nggak apa-apa. Nggak salah. Cuman pada dasarnya akikah itu sunnah bagi orang tua. Ya cuman kalau orang tua kita tidak mampu, ya kita yang mampu kita ngekekkan sendiri. Ini nanti musim kurban nih ha. Gabung kita sama kan kalau di sini ada satu lembu 7 ekor. Ikut kita salah satu 7 ekor itu niatnya bukan kurban kikah, bisa. Nah. Bisa. Tidak masalah itu. Kalau mau dua-dua Ustaz, double lah Ustaz. Gimana Ustaz? 7 orang. 7 orang kan Berarti ya. Kalau dua-duanya kita pakai untuk akikah, kita niatkan dua-duanya untuk akikah sama nggak bisa. Kalau satu bagian Ustaz, misalnya satu bagian itu kan misal 2 juta. Ya kan bayarnya 2 juta, patungannya 2 juta. Kalau 2 juta kita cuma bayar, mau itulah akikah kita, mau kurban kita ada Ustaz. Kalau 5 juta kita akikahkan. Kalau 2 bagian dulu kita akikah, 2 bagian bisa Ustaz, nah masalahnya. Cuman satu pula bagi 2 itu. Curang Ustaz. Iya, gimana tadi Pak? Istri tadi atau ibu semua itu dari pihak perempuan semua itu ya, yang berapa itu? 6 ya. Iya Pak, istri semua dari perempuan itu. Jadi dari mertuanya nggak dapat itu ya. Jadi yang meninggal itu dilihat yang satu. Kalau mertua itu kan nggak apa sebabnya Pak dia mendapatkan warisan? Karena itu makanya kan sebab mendapat warisan itu ada nikah, ada yang memerdekakan hamba, ada karena ada hubungan kerabat ya, satu hubungan ada persaudaraan darah gitu kan. Nah kalau mertua kan nggak ada hubungan persaudaraan darah kita sama dia. Jadi yang dapat itu ibu dan ayah orang yang meninggal dunia. Karena perempuan itu yang meninggal dunia, ibu dan ayahnya lah yang mendapat. Kalau perempuan dapat tapi perempuannya lagi. Bagaimana ini informasinya? Perempuan ini tergantung siapa dia. Sekarang ibu bisa dapat 1/6, bisa dapat 1/3, tergantung keadaan dan kondisinya. Iya bagi rata ya, masih bagi rata ya. Udah ya tahu kita makanya ini jelas. Jadi daripada kita pembunuhan tak berani, kalau Allah pun tahu, udah kita jelaskan, nggak ada yang masuk, terang. Nanti kita bilang ya, bagi rata. Nah, yang perempuan terbalik oleh perempuan. Aku punya padanya, aku nggak usah dapat taruhan sama orang tua. Gitu pula aku. Nggak ada saudara orang tua. Warisan ini yang banyak warisan. Kalau aku mau kayak gitu udah banyak. Cuman aku nggak mau. Tahu udah ya benar. Jadi bagaimana? Bangsa masih khusus banyak laki-laki berat. Maaf, kan gitu. Kan gitu pasti waris. Tentu itu. Masih kamu sebuah Ustaz. Aku begini sebuah. Abangku meninggal. Jadi abangku meninggal, anaknya dapat bukan? Enggak. Aku kasih juga. Bapak abangku. Anak abang kan? Jadi keponakan namanya itu kan? Nggak dapat. Karena masih ada saudara-saudara ayahnya yang hidup. Kehalang dia. Dapat orang itu dapat kalau tidak ada lagi saudara-saudara ayahnya itu yang hidup. Berarti yang dulu meninggal ayah. Abang daripada ayah. Abang. Iya. Ayah. Iya, abang dulu meninggal daripada ayah. Iya. Gunakan Dapat uang yang kan. Iya menang aku yang penting aku jelas terang. Aku udah lain. Dia dapat. Begini. Apa yang aku? Iya, paham. Aku pun aku lemah. Aku buat
silahkan mau adil versi manusia, cuman telah tadi lakukan dulu adil versi Tuhan. Eh, Pertanyaannya lihat nanti nggak di proses. Gimana Pak? Misalnya pembagian itu kan bagi rata itu. Bagi rata, nggak diproses nanti. Kalau sudah diberlakukan seperti yang dihukumkan Tuhan dulu Pak, kita bagi dulu memang secara faraid dulu. Cuman setelah itu sudah masing-masing sudah tahu dapatnya berapa, baru dia mau dibagi rata kan aja, tidak masalah. Tapi yang penting makanya sebelum dilakukan keadilan versi manusia yang kita anggap adil, lakukan dulu adil versi Tuhan. Tapi kalau tidak ada faraid ini, pokoknya masing-masing bagi rasa, ya berdosa semuanya. Nanti ada pertanggungjawabkan di akhirat. Nah, kalau ada wasiat, tunaikan dulu wasiat. Enggak. Orang tuanya kata Bapak Imam itu. Kalau kita warisan itu harus dibagi rata katanya. Saya meninggal nanti katanya bagi sama ya, sama adik perempuan. Bagaimana katanya? Nggak bisa. Enggak ada nilai wasiat ini. Enggak ada nilai wasiat ini. Dan berlawanan dengan hukum ya. Enggak ada nilai wasiat ini. Baik kurban naik, Itulah saya bilang tadi itu Pak. Kalau sebelum meninggal, untukmu ini samamu ya tanah yang dilemati, misal, ini tanahmu yang ini. Itu bukan harta warisan namanya Pak. Dia bisa bentuk hibah atau bentuknya hadiah, macam-macam namanya. Kalau hibah boleh lagi diambilnya. Kita meninggal nanti, enggak ada orang tua. Iya Pak, bisa. Kalau memang bapak mau begitu bukan harta warisan namanya Pak. Tapi hibah. Kalau bapak hibahkan tanah bapak 3 hektar itu yang dilemat itu, untuk anak yang nomor 1. Nomor 2 masing-masing ada bapak kasih 3 hektar. Misalnya banyak tanah bapak 3 hektar, itu bisa. Tapi hibah namanya. Kalau mau bapak ambil sewaktu-waktu bisa. Hibah kepada anak bisa diambil. Hibah kepada anak, hibah orang tua kepada anak bisa ditarik balik. paham ya, tapi Gini Pak, gini Bang. Paham hukum tuh belum tentu pasti menjalankan hukum. Paham hukum dan menjalankan hukum itu 2 hal yang berbeda. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis waktu kan? Harta warisan. pokoknya yang penting aku jangan dapat apa itu.